terhadap suatu sengketa yang berkaitan dengan perdagangan itu, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan ruang kepada semua pihak yang terlibat perikatan, dalam hal ini perdagangan, untuk dapat menggunakan jalur di luar sebagaimana ketentuan sistem peradilan yang ada sebelumnya, yaitu menggunakan istilah non-litigasi, yaitu cara menyelesaikan sengketa menggunakan jalur di luar pengadilan. Apakah kemudian cara di luar pengadilan ini dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia? Dalam hal ini, kalau mengacu pada konsep negara hukum, tentunya karena sudah ada landasan berpikirnya berupa ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ini bisa digunakan oleh para pihak untuk dijadikan dasar hukumnya, dijadikan sumber hukumnya. Apa isi dari ketentuan ini? Ketentuan ini memberikan amanat bahwa dalam perkara perdagangan, di mana dalam asas perikatan itu bahwa kesepakatan para pihak menjadi dasar mengikat bagi masing-masing pihak untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan itu. Istilah dalam bahasa Belanda disebut dengan Pacta sunt servanda, bahwa kesepakatan itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang sepakat. Urusan bisnis, urusan perdagangan, dalam hal ini salah satunya adalah ekonomi syariah. Bagian dari perdagangan itu sendiri diberikan jalan pilihan oleh undang-undang itu sendiri. Ketika terjadi sengketa, perbedaan pendapat, perselisihan paham mengenai objek tertentu berupa benda, baik itu bergerak tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, undang-undang sendiri memberikan jalan supaya para pihak menentukan sikap akan menggunakan jalur yang mana dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Pertimbangan apa? Ya, pertimbangan biaya pada proses penyelesaian sengketa, pertimbangan waktu, pertimbangan pula SDM-nya, siapa para pihak, siapa unsur-unsur yang akan terlibat dalam penyelesaian sengketa itu. Kalau di pengadilan tentunya kalau urusan perdata, urusan gugat-menggugat, ya ada hakim gitu ya, ada para pihak semacamnya. Kalau menggunakan di luar pengadilan, apakah kemudian unsur yang terlibat sama? Tentunya tidak sama. Pilihannya kembali kepada keputusan masing-masing orang. Lah, dari itu undang-undang ini memberikan jalan alternatif kepada semua pihak dalam rangka untuk menggunakan jalur yang selama ini berbeda. Tentunya biaya silahkan ditentukan sendiri. Siapa yang akan menyelesaikan? Kalau dalam ini adalah hakim, kalau di pengadilan, siapa hakimnya nanti? Itu juga akan ada ketentuannya sendiri, yang nanti itu harus kita pelajari bersama. Siapa, bagaimana cara menentukan, apa syarat-syarat dan semacamnya. Undang-undang ini memberikan penjelasan bahwa jalur non-litigasi tadi itu atau di luar pengadilan itu terdapat satu, yaitu arbitrase, dan 5 alternatif penyelesaian sengketa, sehingga semuanya ada 6. Mengapa berbeda? Karena
arbitrase dan 5 alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, konsiliasi, negosiasi, penilaian ahli, dan konsultasi, itu disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa? Karena 5 metode yang dipakai ini bukan lagi menggunakan adjudikasi, bukan lagi menggunakan pola persidangan, tetapi menggunakan pola win-win solution, yaitu para pihak diharapkan dapat membuat keputusan sendiri terhadap sengketa yang dihadapi. Arbitrase tidak menggunakan pola win-win solution. Iya, memang tidak menggunakan win-win solution. Artinya keputusan terhadap perkara yang dihadapi oleh para pihak tidak ditentukan sendiri oleh masing-masing pihak. Dengan apa? Yaitu dengan pola adjudikasi yang sama seperti pengadilan tetapi di luar pengadilan. Sistemnya sama, yaitu berupa persidangan, bahwa harus ada hakim. Tetapi kalau di arbitrase nanti namanya arbiter. Proses persidangannya tidak jauh berbeda, tetapi itu sepenuhnya ditentukan sendiri oleh para pihak, yang dalam istilah umum disebut dengan pengadilan swasta, bukan pengadilan negeri lagi. Artinya kalau pengadilan swasta ada hakim swastanya begitu, ada para pihaknya, tentu sama juga bisa menggunakan kuasa hukum, pengacara dan semacamnya, orang-orang yang dikira mampu untuk mendampingi para klien itu untuk menyelesaikan perkara itu. Tetapi perbedaannya adalah pada arbitrase dengan sistem peradilan pada umumnya, yaitu terletak pada waktu bisa ditentukan sendiri, tentunya tidak bisa berlarut-larut. Dan ada beberapa hal lagi yang berbeda, seperti persidangan langsung final and binding, selesai sekali proses begitu, dan tidak bisa dilakukan upaya-upaya hukum. Nanti teman-teman sendiri nanti yang akan membahasnya lebih lanjut. Lah, 1 arbitrase dan 5 alternatif penyelesaian sengketa itu menjadi jalan yang bisa ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perdagangan, khususnya gitu ya. Saya tekankan di sini pada persoalan perdagangan. Di dalamnya ada ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Peradilan Agama, ekonomi syariah menjadi salah satu kompetensi absolut untuk dapat diselesaikan di pengadilan agama. Walaupun memang tidak harus di pengadilan agama, tergantung pada kesepakatan para pihak. Mengapa? Karena diawali dengan perjanjian kedua belah pihak untuk terjalin satu kerjasama, jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, itu tetap berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Maka kalau ada perselisihan pendapat, dimungkinkan untuk menggunakan pola yang diinginkan oleh masing-masing pihak itu sendiri. Itu barangkali konsep penyelesaian sengketa di Indonesia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 2 jalan, yaitu 1 jalan litigasi, yaitu dengan menggugat di pengadilan, gitu ya. Ini bukan lagi menuntut. Kalau menuntut itu perkara pidana. Yang menuntut pun juga bukan para pihak, tetapi oleh jaksa. Karena ini perdagangan, perdata, maka gugatan harus diajukan oleh siapa yang merasa dirugikan. Itu namanya jalur pengadilan. Yang kedua, jalur di luar pengadilan. Di luar pengadilan ada 2 jalan, yaitu arbitrase, sistem peradilan swasta. Dan yang kedua adalah alternatif penyelesaian sengketa, yaitu ada 5. Alternatif penyelesaian sengketa ini dapat digunakan sebelum proses peradilan digunakan, bisa digunakan ini. Artinya sebelum ke pengadilan, para pihak masih bisa menggunakan 5 salah satu ini. Mediasi, dimediasi dulu, atau konsiliasi, atau negosiasi, atau penilaian ahli, atau konsultasi bisa digunakan sebelum pada proses peradilan atau sebelum proses arbitrase. Maka itulah disebut dengan alternatif pilihan lain
barangkali ini bisa menyelesaikan perkara sebelum betul-betul diselesaikan melalui proses peradilan atau arbitrase. Begitu. Itu barangkali, mari kita diskusikan, barangkali teman-teman punya pandangan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.